Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Pageralan, yang kami hormati Bapak Komite beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pageralan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pageralan yang saya hormati, Bapak Ibu-ibu wali murid kelas 6 yang saya hormati pula. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan dalam rangka penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah untuk tahun 2021 ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa qala wa ta'ala billah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menyampaikan informasi kaitannya dengan ujian sekolah, akan kami sampaikan dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan selama pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, tentunya kondisi yang sekarang sedang berlangsung ini karena sesuatu yang baru dan menyeluruh atau pandemi, sehingga menyebabkan perubahan hidup secara sosial ataupun secara apa saja. Ini mempengaruhi sekali. Karena sekarang secara sosial contohnya banyak anak-anak ataupun ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian berkaitan dengan pekerjaan dan lain sebagainya semakin susah dan semakin mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalani dan menghadapi. Yang pertama, pada pertemuan telah dua lokal yang sebelah utara itu yang catnya masih warna oranye ini, yang karena COVID akhirnya tunda, dan itu udah menginginkan atau meminta ya, mohon satu lokal itu yang sudah dipagar hijau itu bagus ya, berasal dari sebagian. Nah, sebagian itu dana infak wali murid kelas 6 tahun lalu dari 1 Pageralan ini. Nah, sekarang saya sampaikan berkaitan dengan ujian sekolah. Dasarnya adalah surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan penyetaraan. Jadi tidak ada ujian nasional, tidak ada, dan ujian penyetaraan juga tidak ada. Ini kemudian juga nanti pelaksanaannya secara luring atau di luar jaringan, itu dasarnya adalah surat edaran Bupati Kabupaten Banyumas yang mengizinkan ujian sekolah secara luring berbasis kertas, sehingga insya Allah nanti putra putri panjenengan akan melaksanakan ujian sekolah nanti bisa secara luring, bisa secara daring.
Nah, rencananya untuk SD Negeri 1 Pagerang ini akan dilaksanakan secara daring ya Pak ya, secara ini walaupun anaknya itu berangkat ke sekolah tapi nanti pelaksanaan secara daring atau secara dalam jaringan, sehingga nanti untuk dipersiapkan putra-putri panjenengan juga peralatannya yang kami dari sekolah mungkin tidak bisa menyiapkan secara maksimal. Sebetulnya dari pihak sekolah ada 44 tablet ya Pak ya, 44 tablet. Kami mendapatkan bantuan tahun kemarin sebesar 111 juta dari Bos Kinerja. Jadi pertama muncul Bos Kinerja, kami dari jumlah SD yang ada di Kabupaten Banyumas itu 16 SD, diantaranya SD 1 Pageralang yang mendapat bantuan. Untuk bisa mengikuti ujian di satuan pendidikan itu harus memiliki beberapa syarat, okay? Insya Allah syaratnya tinggal satu yang belum diikuti oleh putra putri panjenengan. Syaratnya nopo mawon agar saged lulus, okay? Yang pertama punya nilai rapot 12 semester, berarti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Terakhir kemarin kelas 6 sudah melaksanakan PAT atau penilaian akhir tahun, berarti sudah 12 nilai rapot sudah dimiliki oleh putra putri panjenengan. Syarat yang kedua berkelakuan baik. Berkelakuan baik. Saya yakin putra putri panjenengan semuanya berkelakuan baik. Nah ini kadang-kadang menilai berkelakuan baik seperti apa? Ini seperti ini para bapak dan ibu, saya berikan gambaran sedikit nih. Kejadian sekolah nenggerang rapot menji bocah berkelakuan baik, berkelakuan cukup, ataupun ini seperti ini. Memang penilaiannya tidak dinilai secara apa ya, secara seperti undangan Pak Bu, enggak. Jadi misalnya kelas 6 Pak Barka, gurunya Pak Barka, anak-anaknya misalnya kalau ada misalnya si A dan si B misalnya berkelahi, ini nanti dimasukkan ke dalam buku kejadian atau buku kasus. Itu seperti itu. Kalau misalnya ada anak yang usil, jahil, dimasukkan buku kejadian, buku kasus. Sehingga nanti kalau yang buku kasusnya kosong, oh berarti ini baik. Kalau buku kasusnya isi, berarti kurang baik apa cukup, seperti itu. Jadi hanya berdasarkan fakta kejadian yang dialami atau yang dilakukan oleh anak di sekolah, seperti itu. Ujian itu mungkin tidak sama dalam satu desa Pak Bu. Mungkin SD Kali Kembang portofolio, mungkin SD Pageralang juga mungkin penugasan, ya. Jadi mbok panjenengan nanti apa beri karena ujiannya kayak gini, karena kayak gini, tidak sama. Tinggal SD itu mau mengambil yang mana. Ya saya sampaikan. Ada 4 bentuk ujian yang disarankan. Yang pertama Pak Bu, tidak melaksanakan ujian tertulis atau daring, tetapi portofolio. Portofolio niku nopo penilaian dasarnya saking nopo tugas, rapot, sikap, perilaku, prestasi yang diperoleh, misalnya mengikuti apa olahraga, dapat piagam, dapat apa, itu masuk jadi nilai. Nah ini portofolio. Itu seperti itu yang pertama. Tinggal sekolah itu mau mengambil yang mana. Nah, kemudian yang kedua penugasan. Anak ditugasi untuk membuat
foto atau video atau misalnya lagi masak di video ya, lagi sholat misalnya, lagi berwudu dan sebagainya seperti itu, juga tidak konsep begitu ya, juga merasa bingung ya. Kemudian yang ketiga, tes secara luring dan atau daring. Jumlah soalnya bebas, satuan pendidikan yang berhak membuat. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari komite. Karena Bapak komite sedang ada acara juga yang bersamaan, tadi menyampaikan kepada kami sekolah bahwa beliau sedang ada acara di Sidama, sedang sosialisasi aplikasi APGS SDGS di Desa Sidama. Beliau ini orang sibuk juga, jadi mohon maaf, tapi akan saya bacakan pesan yang beliau sampaikan. Langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak komite, beliau menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada panjenengan semua selaku wali murid. Beliau tidak bisa hadir untuk menghadiri acara ini, tetapi beliau berpesan bahwa kepada orang tua agar membimbing anaknya untuk lebih memperhatikan ketekunan belajar. Jadi selama pandemi ini beliau berpesan untuk agar lebih tekun membimbing dalam belajar. Yang kedua, pada saat nanti pelaksanakan ujian sekolah, untuk mematuhi protokol kesehatan, minimal anak harus memakai masker dan cuci tangan atau memakai hand sanitizer sebelum masuk kelas. Itu yang beliau sampaikan. Untuk selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi secara teknis sudah disampaikan, hanya saja lebih detailnya akan kami bacakan. Untuk pelaksanaan ujian sekolah besok itu dilaksanakan pada hari Kamis 22 April sampai 29 April. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa PAP kemarin itu untuk mengisi laporan akhir tahun. Jadi syarat untuk tamat itu anak harus menyelesaikan 12 semester. Artinya setiap 1 tahun itu ada 2 semester, 6 tahun 12 semester. Artinya untuk syarat tamat, putrane panjenengan itu pun tamat. Tapi di sini untuk kelulusan dan pengisian ijazah itu harus diisi melalui ujian sekolah. Tadi sudah disampaikan ada 4 pilihan, tetapi SD 1 Pagralang itu memilih yang opsi nomor 3, yaitu ujian sekolah. Karena dengan pertimbangan objektivitas tadi, kalau misalkan penugasan atau portofolio nanti tingkat subjektivitas tinggi, artinya eyeng-eyengan, kok anak bocah prestasi tahun kelas 4 misalkan, kan itu masih bisa diperhitungkan, padahal di kelas 6 dia sudah tidak berprestasi lagi misalkan. Tapi kalau ujian sekolah yang akan kita laksanakan dan kita putuskan hari ini, insya Allah tingkat objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kasus ini bisa diterima nih. Kita SD Negeri 1 Pagralang sudah merapatkan, menimbang dan memutuskan bahwa ujian akhir tahun atau ujian sekolah diputuskan dengan adanya ujian sekolah. Untuk mapelnya sama Bapak Ibu, walaupun dalam pelaksanaan pembelajaran setiap hari kita itu tematik, jadi pembelajarannya campur, tapi ternyata ketika ujian sekolah tetap per mapel, artinya pembelajaran agama sendiri, PKN sendiri, bahasa Indonesia sendiri dan sebagainya. Jadi memang sistemnya seperti itu, kita hanya mengikuti aturan dari pemerintah. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa diterima, alhamdulillah.
Untuk jumlah soalnya, karena kita belajarnya terbatas, kemudian kemampuan anak juga dibanding dengan pembelajaran tatap muka itu, kalau kita nilai evaluasi secara total itu kemampuan anak berbeda. Artinya belajar dengan orang tua dengan belajar di sekolah, kalau saya menilai dengan teman-teman itu efektif ketika belajar dengan tatap muka langsung, karena kita tahu anak yang kemampuannya seberapa dan sebagainya. Jadi kami putuskan untuk besok untuk jumlah soalnya itu tidak sama dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin mungkin ada 40, ada 45, kalau sekarang 30 dan 35. Itu saja semuanya pilihan ganda Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, anak hanya hilang-hilang tok lah, tenang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk ruang tadi sudah sampaikan, ruang 1 paling barat, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 5. Nanti ruang 5 karena ada 39 anak, jadi ruang 5 itu sekitar 7 orang. Untuk pengawasnya tetap 2 orang, 1 ruang 2 orang. Sebelum masuk, apa yang disampaikan oleh Bapak Komite tadi, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami cek dengan termogan. Kalau suhunya di atas 37,5, nanti bagaimana? Tapi insya Allah anak-anak tetap sehat, tetap bisa masuk mengikuti ujian. Terus setelah dicek kesehatan boleh masuk, kemudian mengerjakan ujian seperti biasa. Tadi sudah disampaikan dengan daring, tetap membawa HP. Nanti kalau misalkan anak HP-nya trouble, karena kemarin pernah simulasi 1 hari itu yang kemudian dibatalkan untuk hari berikutnya, itu ternyata ada anak yang HP-nya trouble, ada yang kebanyakan kuota, ternyata terus setelah di WA tidak masuk soalnya, tidak masuk. Kemudian ada yang sinyalnya tidak ada, memang karena sini itu basisnya Telkomsel nggak eksis, orang lebu. Nah, ada seperti itu. Nanti dari sekolah membantu, karena tadi saya sampaikan kita mendapat bantuan tablet itu dari pemerintah ada disiapkan. Artinya jangan ada usah khawatir, tapi aja sengaja yang orang nggak HP lah, ya aja kayak gue. Maksudnya naik bisa nggak HP naik direct. Artinya keamanan dan sebagainya terjamin, tidak pegang-pegang HP teman lain atas niku. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tadi dari komite sudah, dari saya dan Bu Mugi selaku guru kelas 6, ya bisanya seperti itu. Kemarin dicoba untuk pembelajaran Zoom atau Google Meet, yang ikut paling 3 atau 5 orang. Artinya saya putuskan lah, ya wis nganggo penugasan baik. Sing penting anak sehat, ora ribet. Lagi ditugasi tok, kadang-kadang orang pada ngumpul. Saya maklumi. Untuk pembelajaran alhamdulillah PAT sudah tuntas. Kita tinggal menyelesaikan tahap akhir ini, yaitu ujian sekolah. Terima kasih dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.